jadi makanan-makanan kita sudah dewasa, Pak. Saya orang kecil gak tahu apa-apa, Pak. Mereka sama sekali sama orang kecil seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Husnul Hatimah di pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri Bumi Makmur tahun ajaran 2021-2022. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak sekalian? Mudah-mudahan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri Bumi Makmur. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi pengenalan lingkungan sekolah tentang wujud cinta tanah air di masa pandemi. Tapi sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ibu Husnul Hatimah, salah satu panitia pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri Bumi Makmur tahun ajaran 2021-2022. Nah, anak-anak sekalian, Ibu di SMA Negeri Bumi Makmur mengajar mata pelajaran ekonomi dan bertindak sebagai pembina OSIS di SMA Negeri Bumi Makmur. Nah, anak-anak sekalian, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, hari ini Ibu akan memberikan materi pengenalan lingkungan sekolah, yaitu tentang wujud cinta tanah air di masa pandemi COVID-19. Cinta tanah air merupakan perasaan yang harus dimiliki dan menjadi bagian setiap individu untuk negara dan bangsanya. Sikap cinta tanah air yang dimiliki setiap individu dapat tercermin dari perilaku untuk membela dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa, mencintai adat, budaya, serta lingkungan. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam bukunya Merajut Kembali Keindonesiaan Kita, cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghormatan terhadap bangsa. Nah, anak sekalian, kira-kira apa ya wujud cinta tanah air dari seorang pelajar? Ya, betul sekali, banyak hal yang bisa seorang pelajar lakukan dalam menunjukkan sikap cinta terhadap tanah air. Misalnya, dengan belajar dengan tekun, mematuhi peraturan yang ada di sekolah, kemudian menjaga lingkungan sekolah, tidak merusak fasilitas sekolah maupun fasilitas umum, dan tentunya menjaga ketertiban dan kedamaian. Pandemi virus corona atau COVID-19 membuat banyak hal berubah, termasuk rutinitas kita sehari-hari. Tapi, tahukah kalian, ini saatnya buat kita untuk menunjukkan sikap nasionalisme dan menjadi warga negara yang baik. Nah, di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, kita dapat melakukan hal-hal sebagai wujud cinta terhadap tanah air. Nah, hari ini Ibu akan memberikan sedikit gambaran bagaimana sikap kita mewujudkan cinta tanah air di masa pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah mematuhi aturan pemerintah. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 meluluh lantakan dunia termasuk Indonesia. Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi COVID-19 itu adalah pada awal Maret tahun 2019. Sejak saat itu hingga sekarang banyak sekali dampak negatif yang terjadi atau dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya di bidang kesehatan, tapi juga di sektor perekonomian yang menjadi sangat terpuruk. Jutaan orang kehilangan lapangan pekerjaan, jutaan orang tidak memiliki penghasilan sehingga meningkatkan kemiskinan dan kriminalitas meningkat. Untuk membendung penyebaran COVID-19, pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di daerah Jawa dan Bali
Pembatasan ini dilakukan pada tanggal 3 Juli sampai 21 Juli tahun 2021. Nah, apakah kalian ingin tahu apa saja peraturan pemerintah dan apa saja dampak bagi masyarakat yang melanggar peraturan pemerintah tersebut? Mari kita lihat videonya berikut ini. Pemerintah telah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM darurat) untuk wilayah Jawa dan Bali. Demi mencegah lonjakan sporadis COVID-19, mobilitas masyarakat dibatasi ketat hingga 20 Juli mendatang. Pertama, pasal 212 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan dan denda. Lalu pasal 218 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda. Rujukan lainnya yakni pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman pidana penjara 1 tahun dan denda. Selain itu ada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman pidana penjara 1 tahun dan denda hingga 100 juta rupiah. Ada pula peraturan daerah yang ditetapkan setiap kepala daerah di Pulau Jawa dan Bali juga dijadikan rujukan. Salah satu sanksinya yakni menjalani sidang di tempat. Wujud cinta tanah air yang kedua adalah dengan tidak menyebar berita bohong, di mana masa pandemi COVID-19 sangat rentan bagi masyarakat untuk mendengar berita-berita bohong. Contohnya, kalian menyebar berita bohong bahwa di kampung kalian itu sudah ada orang yang terjangkit COVID-19. Tentu saja ini akan membuat kegaduhan dan kepanikan bagi masyarakat tersebut. Nah, berikut Ibu akan membagikan beberapa tips bagaimana caranya menangkal berita hoax. Ini dia liputannya untuk kalian. Tanah air yang terakhir bisa kalian lakukan dengan tidak panik buying. Panik buying adalah suatu tindakan membeli barang dalam jumlah besar untuk mengantisipasi suatu bencana. Dengan kata lain, kalian melakukan pembelian dalam jumlah besar terhadap barang-barang yang kalian anggap penting. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, contoh panik buying yang terjadi di masyarakat adalah melakukan pembelian besar-besaran atau penimbunan terhadap masker, obat-obatan, kemudian sekarang tabung oksigen. Tentu saja ini menjadi atau menyebabkan kerugian bagi beberapa masyarakat yang benar-benar membutuhkan barang tersebut, sehingga mereka tidak kebagian akan barang-barang tersebut. Jadi, kalau menurut kalian tidak terlalu membutuhkan barang tersebut, tidak usah melakukan pembelian dalam jumlah besar. Beberapa orang tujuannya adalah untuk mengantisipasi supaya tidak kekurangan barang tersebut. Tapi beberapa orang melakukannya adalah untuk mencari keuntungan, yaitu dengan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, berikut liputan tentang panic buying atau penimbunan beberapa barang kebutuhan pokok di Indonesia. Kabar adanya 2 warga asal Depok, Jawa Barat yang dinyatakan positif tertular virus corona yang diumumkan langsung Presiden Joko Widodo langsung mendapatkan reaksi panik sebagian masyarakat. Kepanikan terlihat diantaranya dari aksi borong masker seperti terlihat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Tak hanya masker dan kebutuhan kesehatan, warga juga tampak memenuhi sejumlah supermarket di Jakarta untuk memborong bahan kebutuhan pokok sebagai persiapan karena khawatir wabah corona akan meluas. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang wujud sikap cinta tanah air di masa pandemi. Ibu harapkan kalian bisa menerapkan wujud sikap cinta tanah air di masa pandemi ini supaya kita bisa kembali belajar tatap muka di sekolah. Tetap jaga kesehatan. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.